Ini akan membahas mengenai basic router configuration. Ini konfigurasi router. Nah, untuk modul ini, di modul ini cara konfigurasi router tidak jauh berbeda ketika Anda konfigurasi switch. Dan di praktikum pun Anda sudah lakukan. Nah, ini saya Nah, untuk konfigurasi dasar ini biasanya di staf router kita kasih nama hostname ya, hostname. Tujuannya hostname supaya nanti kalau kita remote atau kita konfigurasi, kita tahu persis bahwa routernya itu router yang mana. Kemudian ada enable secret. Enable secret ini adalah untuk mengamankan privilege mode. Jadi secure privilege mode. Jadi mirip seperti di switch sama. Kemudian line console, yaitu ketika kita kasih password, ini untuk mengamankan akses langsung ke alat. Kemudian untuk yang line VTY, nah line VTY di sini dia pakai untuk mengamankan telnet atau SSH. Jadi supaya alat tersebut bisa di remote dari jarak jauh. Kemudian ada perintah di bawah ini, service password encryption. Service password encryption ini digunakan untuk menenkripsi password-password yang kita ketikkan di dalam command line. Karena kalau tidak kita enkripsi, saat kita lihat script dengan perintah showrun, maka password tersebut akan terlihat seluruhnya adalah plain text. Mudah dibaca. Nah, dengan service password encryption, maka password yang kita masukkan itu akan terenkripsi dan tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak membuat password. Kemudian ada banner MOTD message. Ini untuk memberi banner ketika awal router hidup. Nah, ini contohnya hostname R1. Nah, ini di sini tadi ini sebenarnya depannya ini keliru ini. Sebenarnya ini masih seperti gini ya. Ini masih router config. Ketika kita tulis hostname R1, maka ini akan menjadi R1. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada perubahan prompt yang semula router menjadi R1. Nah, ini konfigurasi dasar yang bisa kita lakukan. Nah, konfigurasi yang lain itu seperti apa? Kita akan lihat di sini adalah konfigurasi interface. Nah, seperti ini interface, IP address. Nah, IP address ini bisa IP versi 4 atau IP address versi 6. Nah, setiap kita konfigurasi interface,
Jadi kita harus menghidupkan, yaitu dengan perintah no shutdown. Ini adalah cara kita menghidupkan atau mengaktifkan interface. Nah, ini untuk melihat apakah sudah konfigurasi atau belum, kita bisa ketikkan show IP interface brief. Ini adalah untuk menampilkan secara ringkas API-IP yang sudah diberikan di setiap interface. Nah, di dalam router, kita bisa singkat sebenarnya. Jadi, show IP int brief. Ini juga boleh. Jadi, sama. Jadi, ini sama. SH. Jadi, show itu SH IP int brief. Sama. Nah, ini memungkinkan. Nah, ini ada berbagai macam perintah verifikasi di dalam router. Jadi show IP interface brief untuk melihat IP address yang sudah ada di interface. Show IP route untuk melihat tabel routing yang ada di RAM. Show interface untuk melihat interface di dalamnya termasuk statistikalnya. Berapa bit data yang sudah lewat dan yang masuk. Berapa yang error, itu bisa kita lihat di show interface. Kemudian show IP interface itu melihat statistik dari IP interface itu sendiri. Itu ya IP versi 4, dan IP versi 6 harus kita tambahi IP 6. Ini contoh show IP interface brief. Ini show IP route, melihat tabel routing. Ini adalah tabel routingnya. Ini tabel routing. Tabel routing IP versi 6, maaf versi 4 di sini. Dan ini adalah IP versi 6. Nah, itu tabel routing. Nah, tabel routing informasinya apa? Informasinya adalah network address tujuan. Ini adalah network address. Alamat jaringan. Ini alamat jaringan. Ini alamat jaringan atau network address. Network address. Alamat jaringan. Selain alamat jaringan, juga ada informasi mengenai gateway interface. Nah, kalau kita lihat di sini, gateway interface-nya adalah gateway interface. Oke. Untuk menuju network tersebut melewati interface apa? Ini gateway interface. Nah, gateway interface. Nah, ini tabel routing. Nah, sekarang kalau kita lihat show interface gigabit 00, kita lihat di sini apa yang ada di dalam informasi yang diberikan. Tentunya Anda akan melihat di situ berapa yang di drop berapa, kemudian input queue-nya berapa. Nah, ini karena ini tidak melakukan proses transaksi, dia hanya dapat broadcast-nya. Kemudian input bitrate-nya selama 5 menit juga. Ini belum kelihatan kalau masih 00 di sini. Berarti ini belum bekerja, atau mungkin belum ada paket yang lewat. Ini sama.
Nah, ini untuk IPv6 interface gigabit 00. Nah, dia parameter-parameternya bisa kita lihat di situ. Nah, default gateway. Nah, di dalam komunikasi data, setiap pengiriman itu akan melalui default gateway. Jadi default gateway itu adalah alamat yang ada di router. Nah, ini adalah default gateway. Jadi gigabit ini gigabit 000 itu adalah gateway dari host PC1 dan PC2. Sedangkan gigabit 001 ini adalah gateway dari PC3 dan PC4. Nah, ini gateway suatu host di dalam suatu jaringan. Nah, sama seperti switch, ketika kita mau mengkonfigurasi alat, kita butuh yang namanya kabel konsol. RS232, kemudian ke konsol. Kemudian dari PC ini kita akan mengkonfigurasi router 0. Kita harus setting untuk terminalnya. Kemudian kita setting 9600 oke. Nah, ini sudah, kita jawab 0 saja. Nah, ini sama seperti ketika Anda konfigurasi switch, ya. Tapi bedanya kalau di sini router. Nah, ini masuk ke privilege mode enable .n. Kemudian masuk global konfigurasi config. Sudah masuk. Kemudian kita ingin misalkan saja mengganti hostname ya. Satu saja hostname, saya tulis ukdiri. Nah, ini akan sudah muncul. Nah, kita akan melihat apakah sudah dikonfigurasi belum untuk interface-nya. Kita coba lihat. Kita lihat dulu. Show IP int brief. Nah, terlihat di situ IP address unsigned. Jadi belum dikonfigurasi. Kemudian statusnya masih down. Protokolnya juga masih down. Jadi protokol ini berkaitan dengan nanti kalau seandainya down, berarti dia belum bisa bekerja secara baik. Kadang-kadang terjadi karena interface yang terhubung ke device yang lain itu masih mati juga, sehingga dia sifatnya masih down. Atau nantinya ketika kita konfigurasi antar router, itu karena kesalahan konfigurasi, itu protokolnya down.
Kalau masih down berarti jaringan tersebut belum bisa digunakan. Status ini juga status berkaitan dengan apakah interface tersebut sudah diaktifkan atau belum. Jadi ini masih down ya. Sekarang kita akan coba konfigurasikan exit. Kita akan konfigurasikan gigabit 0 const add gig 0. Kita akan konfigurasi, 00 ya. Kalau kita lihat di sini dia hanya 0 plus 0. Kita kasih IP address ini enter dulu. Salah, enggak. Tadi saya ini 00 enter. Salah, ini enter dulu. Gigabit 0. Jadi ketika kita mau konfigurasi interface, IP interface, kita harus masuk ke interface-nya dulu. Baru IP add, misalkan 192.168, misalkan 11, 255, 0. Bentar. No shop. Nah, ini sudah ada informasi line protokol on interface gigabit 00 JNC to up. Kita cek ya, show IP int brief. Show IP. Nah, ini terlihat. Tadi salah ketik. Harusnya show DC. Nah, ini gigabit 00 sudah statusnya up. Protokolnya juga sudah up. Berarti sudah terhubung. Ini sudah aktif nih hijau ini. Nah, sekarang kita akan lakukan untuk router 0 atau router UKDW 1 ini kita kasih konfigurasi untuk bisa diakses secara remote. Yaitu kita kasih konfigurasi untuk telnet. Line VTJ 04. Kenapa 04? Ini enggak 0 aja, boleh. 04 itu artinya itu bisa diakses oleh user 0, user 1, user 3, user 4. Nah, kalau kita tulis line VTJ 0 ya boleh aja. Jadi hanya satu user yang bisa telnet. Dan VTJ 0, passwordnya misalkan rahasia. Kemudian login. Ada exit. Nah, ini sudah bisa di telnet. Nah, kalau kita ingin telnet, ya kita nggak usah menggunakan konsul. Tapi ya tadi nanti nggak bisa. Tapi saya tunjukkan dulu. Nah, sekarang kita akan lihat. Sebelum kita lakukan telnet, kita harus cek terlebih dahulu IP address komputer. Kita cek IP config. Ini masih 0, berarti belum bisa. Dia telnet syaratnya adalah alat atau devices yang akan telnet harus terhubung
ke piranti yang akan di remote. Karena ini IP-nya adalah 00, bisa kita cek di sini. Kalau kita ping 192.168.11, dia belum terkoneksi. 192.168.11 itu adalah IP address router 0. Nah, sekarang kita akan coba kasih IP. Kita kasih IP yang satu network dengan dia. 812 misalnya. Nah, default gateway-nya itu adalah alamat IP interface tadi, 2.168.1.1. Nah, cukup ini aja. Sekarang kita akan coba ping. Ping, sebentar, saya naikkan ke atas ini. Ping 192.168.1.1. Nah, ini sudah koneksi. Nah, sekarang kita coba telnet. Ada enggak di sini? 192.168.1.1. Kenal enggak? Nah, di sini sudah telnet memungkinkan. Passwordnya apa? Rahasia. Rahasia. Nah, ini sudah ada buka diri 1. Surat bisa lihat. Nah, enable. Oh, nah. Ini tadi. Ini sudah bisa telnet masuk, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Enable juga nggak mau. Kenapa? Karena routernya belum di-set password. Jadi di dalam jaringan, kalau seandainya routernya lupa di password, maka dia bisa di telnet, tetapi orang yang bisa masuk ke remote alat tersebut tidak bisa apa-apa. Nah, supaya kita bisa telnet, maka harus kita lengkapi. Jadi kita lengkapi konfigurasi yang ada di router 0. Khususnya adalah untuk membuka atau password untuk privilege mode. Nah, ini kita akan coba tambahkan konfigurasi ya di terminal. Oke. Nah, sekarang kita akan konfigurasi enable secret. Kita tulis UKD apa ya? UKD aja ya, UKD aja. Nah, UKD. Nah, ini sudah cukup, ini aja. Tambahkan ini aja. Kemudian ini kita push. Kita coba telnet. Sekarang kita akan telnet dari sini. Kita akan telnet, telnet. Tadi hostnya itu adalah UKDW ya. Nah, hostnya apa ya tadi? Oh, hostnya UKDW 1. Nah, wah ini lama ini. Bentar. Nah, hostnya itu nama yang kita hostname tadi. Yaitu UKDW 1, passwordnya UKDW. Nah, ini nunggu. Oke, sambil nunggu aja. Nah, sambil nunggu, itu cara kita konfigurasi router. Jadi tidak jauh berbeda dari kalau kita konfigurasi switch. Jadi tidak jauh berbeda.
Sebentar, ini masih. Jadi ini di dalam real pun juga kadang-kadang seperti ini. Jadi kalau kita salah menuliskan sesuatu, nah maka dia harus nunggu lama. Kita telnet dulu, telnet 192.168.1.1. Kita connect ya. Enable UKDW. Ya, sekarang sudah bisa. Nah, kita bisa konfigurasi dari jarak jauh. Jadi ini konfigurasi jarak jauh. Kemudian ini konfig. Kemudian kita ingin apa? Terserah kita. Nah, ini konfigurasi. Silahkan Anda nanti praktekkan di praktikum. Sudah saya upload bagi yang ikut praktikum. Bagi yang tidak ikut praktikum, silahkan Anda latihan mandiri. Nah, kita akan masuk ke materi inti kita pada hari ini, yaitu kita akan bahas mengenai IP versi 4. Jadi pengalamatan IP versi 4. Nah, IP versi 4 masih dibutuhkan saat ini. Entah sampai kapan ini mau ditinggalkan. Tapi yang jelas bahwa untuk migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6 itu butuh waktu yang sangat lama. Dan tidak bisa dipaksakan ya. Karena dengan memaksakan perbedaan, konsekuensinya adalah cost. Biaya yang cukup tinggi. Jadi dibiarkan perpindahan secara alami. Nah, apa yang akan kita bahas pada siang hari ini? Kita akan bahas mengenai struktur IP versi 4. Kita pahami juga apa itu unicast, broadcast, dan multicast. Kemudian kita akan lihat tipe IP versi 4, kemudian segmentasi, subnetting, dan VLSM. Nah, kita lihat di sini. Nah, di dalam struktur pengalamatan, ini kita mengenal yang namanya bagian network portion. Ini adalah bagian jaringan. Ibaratnya itu begini, kalau misalkan ada suatu wilayah, maka ada subwilayah atau alamat. Misalkan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Malioboro, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah, itu merupakan network portion. Di dalam alamat tersebut tentunya ada nomor-nomor rumah. Ini yang disebut sebagai host portion. Bagian dari host, penomoran. Nah, IP versi 4 itu ada 32 bit. Untuk merepresentasikan alamat jaringan dan alamat host, maka penulisan IP versi 4 itu harus satu pasang seperti ini. Ada IP sama subnet mask. Karena apa? Subnet mask nanti digunakan oleh piranti-piranti jaringan untuk melihat IP tersebut alamatnya ada di mana dan hostnya itu nomornya berapa. Nah, seperti terlihat di sini, subnet mask itu penulisannya selalu di depannya itu 1111111
belakangnya 0000. Tidak mungkin subnet mask ini penulisannya di sini ya. Ini 10111 dan seterusnya. Nah, subnetnya tidak mungkin tulisan seperti itu. Sebentar. Nah, beda dengan IP address. IP address itu penulisannya seperti terlihat di layar. Jadi misalkan di situ ada IP 192, 168, 1010 dengan subnet masknya 255.255.0. Atau kalau kita nanti pelajari prefixnya 24. 24 itu artinya adalah jumlah bit 1. Bit 1. Ada 24. Ini 8, ini 8, ini 8. Kalau dijumlahkan ada 24. Nah, ini kalau kita N kan, kita 192, 168, 10, 0 adalah alamat jaringan atau network address. Nah, kalau secara biner bisa kita lihat di sini. Kenapa ini langsung 92.810.0? Ini sebenarnya gini, 1 dengan 1. 1 dengan 1, 1. 0 dengan 1, 0. 0 dengan 1, 0. 0. 0. Nah, gini. Nah, itu kita N-kan antara IP address dengan subnet mask. Kita N-kan, itu akan kita dapatkan alamat jaringan network address. Ya, itu network address. Nah, sekarang kita akan lihat subnet mask ya. Subnet mask bisa Anda lihat di sini. Selalu kalau kita ubah ke dalam bentuk biner, itu pasti sebelah kiri adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, baru nanti kalau 0 ya 0, 0, 0, 0. Jadi tidak ada di belakangnya itu, yang di belakang 0 itu kombinasi dengan 1 nggak ada. Ya pasti belakangnya 0. Nah itu. Ya, kalau kita perhatikan di sini. Nah, 00 ini mencerminkan apa sebenarnya? Jumlah 0 ini mencerminkan jumlah host, jumlah IP host yang bisa terbentuk. Jadi berarti kalau yang satu ini adalah mencerminkan jumlah jaringan, alamat jaringan ya, alamat jaringan yang terbentuk. Ya. Ini satu mencerminkan suatu alamat jaringan atau subjaringan yang terbentuk. Sedangkan jumlah 0 itu mencerminkan jumlah host.
tetapi jumlahnya adalah 2 pangkat N. Jadi N itu adalah jumlah angka 0. Jadi misalkan saja untuk suatu alamat IP dengan prefix 30. Nah, ini 2N N2 nanti ya. Ini saya kasih ini. Berarti nolnya ada 2. 2 pangkat 2 kurangi 2. Yaitu 4 kurangi 2. Ada 2 IP address yang bisa digunakan. Pertanyaannya, kenapa dikurangi 2? Ya. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa 0 itu mencerminkan jumlah host. Tadi saya menuliskan 2 pangkat N saja. Dan itu adalah benar. Nah, untuk nolnya 2, sebenarnya ada 4. Kalau 2 pangkat N kan, kalau 2 pangkat 2 kan 4. Ada 4 ya. Jadi 4. Nah, namun demikian 4 IP itu tidak bisa digunakan bersama-sama. Yaitu IP yang depan dan IP yang belakang. Nah, itulah kenapa menjadi 2N min 2. Jadi 2 itu untuk depan dan belakang tidak bisa digunakan. Jadi ibaratnya di dalam suatu jalan, misalkan Jalan Jenderal Sudirman, maka rumah ujung depan, ujung 1, dan ujung lainnya itu tidak boleh ditempati. Nah, itu untuk apa? Nah, di dalam jaringan ini untuk IP yang paling depan itu dipakai untuk alamat jaringan. Nah, untuk alamat jaringan. Sedangkan ujung yang satunya digunakan untuk alamat broadcast. Nah, ini aturan atau protokol di dalam kita melihat suatu IP dengan subnet masknya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, di sini, ini prefix 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, subnet masknya bisa Anda lihat di sini. Ya, sebenarnya angka 128 ini adalah biner di sini 128. 192 ini adalah ya 24 ya, dan seterusnya. Nah, ini ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau Anda akan lihat videonya, jadi suatu alamat, taruhlah misalkan 10.0/24 misalnya. Berarti ini subnet masknya, ini kan subnet masknya ya. Subnet masknya itu kan 255, 255, 255, 0. Nah, ini kan ada 8 bit nolnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hostnya adalah 2 pangkat N min 2. Berarti 2 pangkat 8 min 2, 254. Nah, yang 248 itu sendiri kan 256. 256. Ini ada alamat ya. Ya, ini sebentar. Ini mulai dari 10, 10, 10, 0. 10, 10,
1. Kemudian ini ada alamat lagi 10, 10, 10, 2. Bla 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 bla. Ini ada 10, 10, 10, 100. Ya. Ada 10, 10, 10, 2, 5, 3. Ada 10, 10, 10, 2, 5, 4. Ada 10, 10, 10, 2, 255, 255. Nah, ini totalnya 256. Akan tetapi network address ini adalah ambil yang ada di sini. Yaitu ini 10, 10, 10, 0. Kemudian last usable host di ujung paling kanan. Jadi ini 10, 10, 10, 255. Kemudian broadcast address. Wah, inilah usable address. Nah, ini saya ralat. Ini saya ini. Network address. Nah, ini untuk broadcastnya di sini. Ini yang nah ini. Nah, ini ralat ya. Ralat. Tidak konsentrasi. Ini 10, 10, 10, 255. Nah, ini. Kemudian yang dimaksud dengan first usable host ini adalah ini. Jadi IP setelah network address. Kemudian last usable host ini adalah IP sebelum broadcast. Ya ini 10, 10, 10, 254. Kalau yang first usable host ini adalah titik 1 ya. Dan yang ini yang nah itu kalau Anda nanti lihat videonya dijelaskan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat. Nah, di dalam jaringan kita mengenal komunikasi yang namanya unicast. Unicast adalah komunikasi dari satu IP ke IP yang dituju. Contohnya di sini. Jadi misalkan 192.841 ini mau mencetak printer di printer jaringan. Ini adalah unicast, ya. Jadi unicast komunikasinya hanya di 2 titik. Jadi titik awal dan titik akhir. Jadi ada source, ada destination. Sedangkan broadcast, jadi alamat-alamat broadcast di alamat-alamat yang sifatnya unicast ini adalah alamat-alamat IP destination sama source-nya itu adalah alamat yang tadi kita sebut sebagai ini tadi ya, ada first usable host hingga last usable host, yaitu ada alamat IP yang masuk kategori ini yang saya lingkari ini dari ini. Jadi alamat-alamat yang bukan merupakan alamat broadcast maupun alamat jaringan, bukan merupakan alamat jaringan juga. Ini, oke, sekarang kita kembali ke ini. Nah, sekarang kalau broadcast
itu adalah alamat yang digunakan untuk mengirimkan ke semua devices. Di alamat broadcast. Broadcast kan 25, destination-nya 255. Jadi ke sini, ke sini. Ini adalah alamat broadcast. Jadi broadcast itu pengiriman ke semua. Kalau destination-nya ini 255, ini broadcast. Atau misalkan ini ya, ini terlalu ya, ini salah nih ya. Ini terlalu besar. Ini alamat broadcast-nya adalah 172.16.4.255. Nah, ini yang betul seperti ini. Nah, ini alamat broadcast-nya. Jadi ketika suatu komputer 41 dengan source 41, kemudian destination-nya itu adalah 172.16.4.255, maka paket tersebut akan di-broadcast, dikirimkan ke semua. Nah, ini yang betul seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalau multicast. Multicast itu adalah suatu alamat yang pengiriman ya ini multicast ya. Jadi pengiriman ke satu atau lebih, dua atau lebih. Jadi dia dikirimkan ke beberapa. Contohnya aja ini dikirimkan ke 2 piranti. Nah, ini sebenarnya gambaran nanti ketika Anda belajar routing protokol. Di routing protokol kita akan mengenal itu. Kemudian kita lihat tipe-tipe. Nah, untuk IP versi 6, kita mengenal yang namanya public IP sama private IP. Public IP itu adalah IP yang boleh lewat di internet. Sedangkan private IP itu IP yang tidak boleh lewat di jaringan internet. Private IP itu hanya dipakai secara lokal. Nah, IP privat itu apa aja? Ini IP privat, yaitu mulai dari 10.00 sampai 10.255.225 atau 12.16.00 sampai 12.31.25.25 atau 192.68.00 sampai 92.68.255.25 ya. Ini adalah IP private, di mana penggunaannya tanpa izin. Ya, boleh digunakan bebas. Tetapi itu tidak bisa untuk akses internet. Tidak bisa jalan-jalan di internet maksudnya. Jadi di internet itu tidak akan mungkin ada paket yang namanya source IP-nya itu 192.168.21. Nah, itu nggak mungkin ada. Jadi untuk private IP ini hanya untuk pengalamatan IP lokal. Itu yang bisa Anda jumpai di handphone Anda, kemudian di kampus-kampus, di perusahaan, dan sebagainya, terutama di host. Nah, tentunya Anda akan bertanya, loh, saya kan bisa internet kan, Pak? Padahal IP-nya IP privat. Berarti Pak Gandhi tadi salah ngomongnya. Tidak. Di dalam jaringan, IP privat yang Anda miliki nantinya akan diubah menjadi IP publik. Ya, di dalam gateway suatu ISP atau suatu perusahaan yang terhubung ke internet.
Kalau tidak diubah, maka request Anda tidak akan pernah bisa. Anda nggak pernah bisa akses YouTube. Anda nggak bisa pernah akses Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Jikalau IP private Anda tidak ditranslasikan ke IP publik oleh suatu gateway. Nah, ini pemahaman mengenai IP private dan IP public. Nah, penggunaan IP public ini harus izin. Jadi IP public itu tidak akan sama di seluruh dunia. IP publiknya UKDW misalkan 222.124.22.16/28 misalnya. 92. Ini IP publik. Ini hanya bisa dipakai di UKDW. Kalau misalnya aku pakai di Jakarta bisa nggak? Nggak bisa. Aku pakai misalkan di Amerika ya nggak bisa. Aku pakai di Gajah Mada ya nggak bisa juga. Karena IP ini terdaftar. Tidak ada yang sama di dunia, ada sama. Nggak mungkin ada yang sama. Tidak mungkin ada yang sama. Nah, di sini ya. Jadi IP private ini hanya digunakan secara lokal. Jadi misalkan ini UKDW. Di sini adalah Sanata Dharma. Ini misalnya UII. Itu menggunakan IP privat. Ini adalah privat IP. Sedangkan di lingkungan internet, cloud internet setelah ISP itu adalah publik. Tapi ingat, ini bisa juga gini. Ini publik juga. Jadi tergantung. Ini tergantung kalau ada ini nah ini ada publik. Ini masuk internet. Jadi internet itu di sini internet. Nah, proses translasi itu ada di sini. Ini kita kenal yang namanya NAT. Network Address Translation. NAT diubah dari publik ke privat ke publik. Kalau tidak kita ubah gimana? Maka ISP di sini akan ngedrop. Dia akan membuang paket Anda. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, kemudian di IP versi 4 juga, kita juga mengenal yang namanya loopback address yang tidak boleh digunakan. 127.000. Ya, prefixnya 8. Di 127.001 sampai 127.25.24. Ini nggak boleh digunakan. Ini dipakai untuk internal test. Jadi misalkan Anda menginstalasi server web. Anda menguji apakah server webnya jalan atau tidak, Anda cukup HTTP 127.001. Nah, IP loopback address ini secara otomatis ada di dalam operating system atau di dalam suatu aplikasi server. Kemudian selain loopback address, ada juga link local address. Jadi misalkan Anda koneksi ke jaringan, ketika Anda mendapatkan suatu IP depannya adalah 192, artinya bahwa device tersebut belum terkoneksi jaringan, belum mendapatkan IP. (169.25xy) itu diberikan oleh
operating system secara internal. Jadi self configuration. Ya, jadi itu tidak mencerminkan suatu alamat IP di dalam satu jaringan. Nah, kemudian kita juga mengenal kelas IP. Kelas A, kelas B, kelas C. Ini dicadangkan eksperimen D dan E. Yang jelas kelas ini biasanya dipakai untuk multicast. Dicadangkan. Nah, kelas A, B, C. Ya, kelas A itu dari 0 sampai ini 126. 127 saya keluarkan. Ya, 108. Jadi 127 itu tidak masuk dalam kelas A. Ya. Jadi 127 masuk kelas A, tapi dia dia kan lowback. Nah, ini adalah bagian kelas. Tapi sekarang sudah sebenarnya classless sudah. Ini dipakai di awal-awal perkembangan komputer di awal. Nah, siapa yang berhak untuk mencatat? Nah, di dalam konteks IP address, sekarang wilayah dibagi menjadi 5. APNIC, ini yang mengurusi IP address di wilayah Asia, Australia, jadi ini, Asia Pasifik. APNIC. Ya. Kemudian ARIN, ini di Amerika Utara. LACNIC ini di Amerika Tengah dan Selatan. AFNIC ini di Afrika. RIP ini di Eropa dan ini masuk Eropa juga, ada Jepang ya. Dan sebagian Asia. Ini kan di sini kan Asia ini. Nah, ini untuk ini adalah suatu organisasi yang memanage blok IP versi 4 maupun versi 6. Oke, sampai di sini pertanyaan dulu, silakan kalau mau ditanya. Oke, kalau belum ada, ini di dalam jaringan, kalau organisasi itu besar, maka kalau itu diterapkan dalam satu network address atau network address, maka broadcast-nya adalah satu network address tersebut. Ibaratnya begini. Jadi misalkan Anda kuliah offline. Di dalam kelas tersebut bisa menampung 300 orang. Nah, 300 orang tersebut, kalau di dalam kelas tersebut dia diizinkan untuk diskusi, maka bisa Anda bayangkan di kelas tersebut akan ramai, sehingga jalannya diskusi antar kelompok tidak akan berjalan dengan semestinya. Karena apa? Karena suara-suara masing kelompok itu akan terdengar oleh kelompok yang lain. Itulah yang namanya broadcast. Nah, bagaimana solusinya supaya tidak terjadi saling mengganggu? Ya, solusinya adalah lakukan segmentasi. Dikasih sekat-sekat. Ruangan yang besar yang berisi 300 mahasiswa tadi harus disekat-sekat pakai partisi. Bisa menjadi 10 partisi.
misalnya, kalau device 10 kelompok. Sehingga ketika saat masing-masing kelompok ada di dalam partisi, maka suara tersebut tidak keluar dari partisi, sehingga diskusi bisa berlangsung. Nah, di dalam jaringan pun juga sama. Ketika suatu jaringan itu terlalu gede dan itu dalam satu network dan tidak disegmentasi, maka performance-nya akan turun. Nah, ini di dalam jaringan, maka perlu adanya segmentasi. Nah, seperti terlihat di layar, ini adalah suatu alamat jaringan dengan 400 user. Nah, apabila itu di dalam satu alamat, maka performa jaringan akan jelek. Karena ada broadcast yang sangat banyak. Broadcast itu bisa disebabkan oleh ketika suatu host, suatu device, ketika dia mau ketikkan http://.com enter atau kode WACID enter, maka dia pasti akan lakukan broadcast bila mana komputer tersebut baru saja hidup, karena dia nggak tahu dia harus kemana. Atau misalkan ada komputer yang baru hidup, itu juga broadcast. Dan ketika broadcast, semua device terganggu. Jadi ibaratnya tadi, ketika ada suatu kelompok-kelompok diskusi di dalam satu ruangan yang besar, tanpa adanya partisi, jika ada satu yang teriak, maka teriakan tersebut akan terdengar oleh semua. Nah, berbeda kalau misalkan ini kita segmentasi. Yang atas ini kita lakukan segmentasi. Maka apa yang ada di LAN 1, broadcast-nya di LAN 1 tidak akan melebar di LAN 2. Sehingga performance pasti akan lebih baik. Nah, untuk menghubungkan LAN 1 dan LAN 2, nah, kita perlu adanya router. Nah, ini kaitan dengan segmentasi. Jadi alasan segmentasi bisa dilihat, tadi sudah saya sampaikan. Alasan segmentasi adalah membuat suatu grup menjadi lebih kecil supaya performanya lebih bagus. Atau meminimalkan broadcast, area broadcast. Istilahnya meminimalkan broadcast domain. Jadi area yang berdampak broadcast akan diminimalisir. Nah, bagaimana cara melakukan segmentasi? Nah, segmentasi itu caranya adalah kita meminjam porsi host menjadi porsi network. Bisa terangkan di sini aja, nggak usah pakai di sini ya. Saya terangkan menggunakan ini. Jadi misalkan saja, jadi semisal ada suatu jaringan dengan alamat 10.0/124. Kalau kita tuliskan, itu adalah subnet ini ya, subnet masnya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti tadi sudah saya sampaikan, ini adalah porsi host. Nah, misalkan saja kita menginginkan network ini adalah satu alamat, ingin kita pecah, ingin kita segmentasi.
menjadi dua, jadi dua alamat. Ini alamatnya apa dan apa, gitu. Nah ini untuk pemecahan. Jadi perlu jadi dua alamat. Nah tentunya kalau kita ingin memecah suatu alamat, satu alamat menjadi dua, kita harus mengorbankan host menjadi alamat jaringan. Berapa bit 0 yang harus dikorbankan? Kita dengan rumus 2 pangkat n min 2. Jadi jumlah subnet yang diinginkan itu adalah lebih besar atau sama dengan 2 pangkat n min 1. Jadi kalau kita ingin 2, ya, 2 berarti sebesarnya 2, ini 2 min 2 tadi ya. Ya. Ini kan kita inginkan adalah n-nya, ini n min 2. Berapa n-nya agar dia itu paling tidak mendekati dengan 2. Berapa? Kalau n-nya 1 itu 0. Ya. Jadi kalau n-nya 2 berarti 2. Berarti n sama dengan 2. Ya. Nah, 2 berarti kita akan korbankan, ini ada 2. Jadi mengorbankannya itu mulai dari kiri. Jadi subnet mask baru itu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 2 host. Nah, yang kita korbankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ini adalah 255. Ini 255, subnet masnya. Ini 255. Berapa ini? Dua lima dua. Iya ya. 252. Betul enggak? Oke. Enggak loh. Enggak mungkin. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 246 berapa ini? 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali 4, 16 kali 4. Berapa kali 4? 4, 2, 64. 256 kurangi 64. 2, 192. Kalau sini pakai kalkulator aja. 192. Ini subnet mas baru. Nah, subnet baru ini ada berapa host yang bisa ditampung?
kita hitung di sini. Nolnya ada, nolnya, nol itu ada 6. Berarti jumlah hostnya itu 2 pangkat 6 dikurangi 2. 62. Nah, kemudian alamat yang terbentuk berapa? Jadi tadi 1, 10, 10, 10, 0, 124 itu terbagi menjadi 2, yaitu 10, 10, 10, 0. Prefixnya adalah 26. Ya, ini kan 26, 26. Kemudian 10, 10, 10, berapa lagi? Ada 64, 126, lagi 10, 10, 10, 128, 6, lagi 10, 192, 126. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk yang atas, yang depan, ini tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan. Jadi alamat IP yang network address yang digunakan adalah ini dan ini. Sehingga network address ini bila mana kita ingin pecah menjadi 2, maka akan menjadi ini dan ini. Yang atas kenapa nggak boleh dipakai? Karena di sini ada 10, 10, 10, 0. Ini adalah net address keseluruhan. Di sini nggak bisa dipakai karena di sini ada 10, 10, 10, 2, 5, 5. Ini adalah ada broadcast address. Jadi yang boleh dipakai adalah yang tengah. Nah, ini adalah segmentasi alamat jaringan. Nah, tapi ini adalah paradigma lama. Ya, saya sebutkan ini paradigma lama. Untuk paradigma baru itu yang tidak boleh dipakai tadi, yang atas dan bawah tadi boleh. Jangan bingung nanti ketika Anda pelajari di materi. Saya akan bisa berikan paradigma lamanya dulu. Nah, ini kaitan dengan subnetting. Nah, apa yang kita pakai saat ini? Nah, kita sekarang mengenal yang namanya VLSM. VLSM. Subnet mask. Subnet mask ini adalah pemecahan membagi IP. Nah, kegunaan dari variabel subnet mask ini adalah supaya kita bisa memperkecil area segmen. Jadi kita bisa menentukan berapa jumlah host yang akan kita bagi. Nah, secara gampangnya, yaitu kalau kita tahu ada 10, 10, 10, 0, 124. Kali ya, 24. Itu kalau dibagi menjadi 2, itu menjadi, nanti ada slash 25, 25. Nanti dibagi 2 lagi, ini menjadi slash 26, 26. Kalau ini dibagi lagi menjadi 2, ini ada slash 27, jadi selalu meningkat. 27.
dibagi 2 menjadi slash 28, 8. Bagi 2 slash 29, 29. Nah, slash 24, ini IP-nya totalnya adalah 256. Dibagi 2 menjadi 128, 128, dibagi 2 lagi menjadi 64, 64, 32, dibagi lagi 32, ini 16, 16, 8, 8, kemudian bagi 2, 30 ya, plus 30, plus 30, ini 4, 4. Ini 4 host, jadi 8 host. Jadi kalau ini di sini tadi, ini adalah kalau kita lihat 192 ya, 192 itu slash-nya itu kan slash 24, 26. Ada berapa host? Kita lihat sini 126. 126 itu berarti ada 64. Ya, 64. Betul kan? 64. Jadi kalau kita lihat di sini ada 64. Jadi kurangi 2 kan 2 pangkat 6, 64. Dikurangi 2 adalah 62. Dan 64. Nah, itu cara kita membagi. Implementasinya di mana? Jadi misalkan gini, saya ini ada satu jaringan. Di sini ada LAN. Ini butuh, ini ada LAN juga. Ini LAN A, LAN B, ini ada LAN C. Nah, alamat IP-nya total, jadi misalkan 10, 10, 10.0/24. LAN C, ini butuh alamat IP sebanyak 60. LAN B, itu butuh IP sebanyak 30. LAN A, butuh IP sebanyak 120. Bagaimana pengalamatannya? Nah, untuk mendapatkan pengalamatannya, kita cari yang terbesar dulu. 120. 120 itu kita ambil yang mana? Kita lihat. 120 itu kita ambil ini. Ya, biasa 8. Di slash-nya 25. Berarti di sini kita kasih alamat IP misalkan 10.0/25. Nah, sekarang jadi tadi alamat 10.0/24 ini sudah terpecah menjadi 2. Slash 25 ya. Berarti 10.0/25. Yang satunya adalah 10.128/25. Nah, yang ini sudah kita pakai. Kita pakai di sini. Di sini ya. Nah, ada sisa yaitu 10.10/128. Kenapa 128 di sini? Kita lihat di sini ya. Ini kan satu bagian itu kan 128. Ya, 128. Jadi ini 128, 128. Ya, dibagi 2 kan. Nah, 128. Nah, sekarang kita akan cari yang lebih besar lagi. Tadi 20, kita lihat di sini. LAN C 60. 60 kita lihat, 60 itu kita kasih berapa? 60 kita kasih ini, 64. Ya, jadi slash 26. Jadi di sini kita urai. Ini kita urai lagi menjadi slash 26. Jadi ini kita pecah ini. Jadi ini kita pecah di 2.
yaitu slash 26 10 10 10 128 slash 26 ya. Jadi ada ini ya. Kemudian dipecah, kan pecah di dua nih. Jadi satu pecahan isinya adalah 64. Sehingga di sini ada 10 10 10. Ini 128 ditambah 64 berapa nih? Ini 192 ya. Ya, plus 26. Nah, terpecah menjadi dua. Nah, yang di line yang ini, yang 10 10 10 128, kasihkan ke sini 10 10 128 slash 26. Nah, ini untuk line C. Nah, line C. Terakhir ada line B. Line B. Line B butuh 30. Butuh 30 ini. 30. 30 cari mana? Cari yang terdekat. Nih, 32. Ini slash 27. Nah, berarti kita akan berikan ini. Ini belum kepakai yang biru ini. Kita pecah lagi. 10, 10, 10, 192 slash 27. Bagi 2, 10, 10, 10. Ini 192. 192 ditambah 32. Berapa ini? 224 ya. Nah, 27. Nah, berarti yang line B kita kasihkan ini line B. Line B kita kasih line B. Line B kita kasih 10 10 10 berapa tadi? 192 plus 20. Nah, ini dengan cara kita membagi seperti ini IP-nya akan lebih hemat. Jadi alamat keseluruhannya itu tetap 10 10 10 10. Tetapi line A itu memiliki alamat sendiri, yaitu yang ini. Line B itu juga memiliki alamat sendiri. Line C itu juga memiliki alamat sendiri. Di mana alamat tersebut masih satu bagian dari alamat 10.10.10/24. Nah, ini materi hari ini selesai, yaitu kaitan dengan subnetting sama PLSM, Parabolic Subnet Mask.